cacian dan makian. Haram, yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang melakukan hal yang haram tetap haram dilakukan oleh siapapun. Siapapun. Minuman keras haram, tapi kalau ustaz yang minum jadi halal. Minuman kerasnya dibagi-bagikan saat maulid kok. Berkah maulid. Haram. Begitu juga cacian dan makian haram, mau dilakukan oleh ustaz ataupun oleh preman, oleh habaib, ataupun oleh siapapun juga. Yang haram tetap haram. Yang haram tetap haram, siapapun yang melakukannya. Cacian dan makian haram baik dilakukan di panggung dangdutan ataupun di panggung tabligh akbar. Haram. Sama nama daging babi haram walaupun dibikin kebuli. Walaupun tetap haram. Justru meletakkan itu semua di panggung dakwah adalah penistaan terhadap dakwahnya Nabi Muhammad, penistaan terhadap dakwahnya Rasulullah, kejahatan yang berlipat sebab dia menodai dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semacam ini haram dilakukan oleh siapapun daripada cacian dan makian tersebut. Tapi ahli baitnya Rasulullah, habaib, kita meneladani mengikuti mereka betul. Sebagaimana tadi di dalam hadis yang disampaikan oleh Kiai Abdullah Mukhtar, ahlu baiti kasafinati Nuh, man rakibaha najah. Ahlul baitku, mereka bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Siapapun yang naik di dalamnya selamat. Dan yang naik perahunya Nabi Nuh bukan cuma manusia saja. Yang naik perahunya Nabi Nuh adalah sampai keledai naik selamat, ular naik selamat, anjing naik selamat, babi naik selamat. Siapapun naik perahunya Nabi Nuh selamat. Yang tidak ikut dalam perahunya tersebut walaupun anaknya Nabi Nuh sendiri, oknum. Dan kelakuan siapapun yang naik perahunya Nabi Nuh selamat. Tapi yang turun dari perahunya Nabi Nuh, yang loncat dari perahunya Nabi Nuh, yang gak mau naik, mereka adalah yang binasa. Walaupun anaknya Nabi Nuh ditenggelamkan. Dan dia anaknya Nabi Nuh bukan Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh bukan mengatasnamakan Nabi Nuh, oknum. Anaknya Nabi Nuh yang lain selamat. Tapi yang berkhianat oknum pribadi, ya dia nggak naik, ya dia yang celaka. Begitu juga perahu bahtera tersebut, bahteranya Ahlul Bait. Siapapun di situ ada Faqihul Muqaddam, di situ ada Imam Ahmad Muhajir bin Isa, di situ ada para wali songo yang merupakan keturunan dari Imam Abdul Malik bin Ali al-Faqih bin Muhammad Sahib al-Qurbah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin Ali Khalid Hasan bin Ali bin Muhammad Sum'ah bin Ali bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Naqi bin Ali al-Raidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Badil bin Ali Zain al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Ada di situ. Di situ ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali, ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Ali Zain al-Abidin, ada Sayyidina Muhammad al-Badil, ada Ja'far al-Sadiq, ada Imam Abdullah al-Haddad, ada Umar bin Abdurrahman al-Attas, ada Syekh Abdul Bakar bin Salim, ada fulan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, para aulia usmaniyin ada di situ. Kalau ada satu oknum
loncat dari perahu, kita tinggalkan Fakih Mugaddam dan kelompoknya cuma buat satu oknum. Satu oknum, dia punya pendapat sendiri, haknya dia, pribadi dia, akan tetapi bukan untuk dicontoh. Bukan untuk dicontoh. Kita sekarang ikut kapal yang besar yang sudah dicerminkan oleh Wali Songo, yang telah dicerminkan oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas, Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Al-Hatib, Al-Habib bin Abdul Rahman Al-Attas. Kalau ada satu dua orang itu daripada oknum yang tidak dikenal, tidak mewakili daripada madrasah Ahlul Bait, jangan diikuti. Dan setiap orang ditanya Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau ditanya, beliau adalah guru daripada Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, keponakan daripada Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Thabit. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya pernah datang ke Indonesia, membangun banyak masjid di Indonesia. Beliau ditanya, "Man afdal alawiyyin?" Siapa habaib yang paling mulia? Maka beliau menjawab, "Akmaluhum ittiba'an li Nabi Muhammad." Yang paling sempurna peneladanannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngikutin Nabi, jangan ikutin. Tapi bukan berarti musuh. Kita maki, kita caci, kita benci. Enggak. Kita nggak ngajarin benci. Tidak diajarkan membenci, bahkan begitu kita harus punya niat baik, bahkan terhadap orang kafir kita menyelamatkan dia. Apalagi sesama muslim, apalagi masih keturunan orang baik. Bukan berarti ketika kita nggak sependapat dengan seseorang, wah ini bukan cucunya Nabi. Dia keliru, salah. Tetapi bukan berarti nasabnya jadi terputus, enggak. Itu urusan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita udah ada jalan yang utama, kita udah ada kapal besarnya, begitu kita nggak ikut getek yang nggak jelas arahnya kemana. Ada satu yang haram, tetap haram siapapun yang melakukannya. Seperti Nabi Muhammad bilang tadi, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat la qata'tu yadaha wa hasya min dzalik." Kalau putri Fatimah mencuri, ya tetap haram. Saya bakal turun tangan, potong tangannya sendiri. Nabi yang turun tangan, bukan kita yang menghakimi orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya tentang situasi dakwah di Sukabumi ini, di mana banyak faham-faham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang tidak membalas cacian dengan cacian. Kita nggak membalas mengkafirkan dengan mengkafirkan. Kita nggak membalas membid'ahkan dengan membid'ahkan. Kita bukan tukang caci maki. Begitu juga kita ini dididik jadi manusia terpelajar. Bagaimana? Dia berbicara dengan argumentasi, jawab dengan argumentasi yang ilmiah. Belajar menuntut ilmu. Nah kita nggak belajar, kita nggak nuntut ilmu, kita nggak bisa jawab, main pertungan, main otot. Belajar, tuntut ilmu. Pemahaman keliru bisa berkembang. Kenapa? Karena kita kurang membendungnya dengan keilmuan. Satu orang aja nggak cukup, tetapi kita harus membentuk banyak kader-kader yang memiliki keilmuan untuk mengkonter pemahaman-pemahaman yang semacam ini. Dan sebenarnya kalau dipelajari cukup waktu yang sebentar. Syekh Muhammad bin Abi al-Maliki ada punya kitab namanya Mafahim, ya, yajibu an tusahhah. Semuanya udah dijawab oleh beliau di situ. Dan jawabannya itu luar biasa, dengan jawaban yang santun tetapi betul-betul mencabut sampai ke akar-akarnya mereka. Nggak ada satu pun cacian dalam ucapan Syekh Muhammad bin Abi al-Maliki dalam kitabnya itu Mafahim yajibu an tusahhah. Begitu juga Habib Zain bin Smith ada kitab namanya Syarukh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kitab Syarukh. Mudah, itu kita mudah menjawab daripada faham-faham ahli bid'ah. Begitu juga Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ada beberapa kitab, ada namanya Wasilah, ada juga Gerat Ain, dijawab Asilah min Wadil Ain. Begitu juga Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, ada beberapa kitab beliau yang berkenan untuk mengkonter daripada pemahaman-pemahaman yang semacam itu. Dan perlu hal yang semacam ini ustadz-ustadz ahli sunnah yang ada di pesantren-pesantren perlu dibuat suatu waktu. Nah ini mungkin kerjaan nanti dari Majelis
muasarah, bekerja dengan ahwatul ulama, dengan majelis ulama, dan begitu di bawah bimbingan para guru-guru kita. Buatlah daurah pelatihan singkat 1 hari, 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk membahas syubhat yang mereka lontarkan. Syubhat tentang apa? Tentang ziarah kubur, keberadaan kubur di pesantren. Ayo, bismillah. Kalau mereka bilang, oh pesantren mereka itu adalah pesantren syirik, ada kuburannya. Masjid Nabawi itu mana tuh? Ada kuburan Nabi. Oh itu Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi. Sayyidina Umar bukan Nabi. Di situ bahkan kuburannya Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Itu masuk bersama dengan perluasan masjid, masuk di dalam Masjid Nabawi. Itu kalau kita teliti di Masjidil Haram, di Ka'bah itu, di Hijr Ismail ada puluhan anbiya yang dimakamkan di situ. Wah, nah hal yang semacam ini coba perlu kita buat daurah pelatihan untuk menjawab, mengkonter daripada syubhat-syubhat yang mereka lontarkan kepada ahlu sunnah wal jamaah, baik itu masalah ziarah kubur atau keberadaan kubur di masjid, ataupun tentang maulid, ataupun tentang tahlil, ataupun tentang ini dan itu, tetapi dengan bahasan yang ilmiah. Ya, kita sekarang kalau buat caci maki nggak harus nuntut ilmu bertahun-tahun di luar negeri. Nah, preman pasar juga bisa, tukang caci maki. Kita bukan preman. Jadilah kita pembawa ilmunya Rasulullah, cendeki alam, yang membawa ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan santun. Kalau ada orang santun ngajak dialog, ayo. Tapi kalau ada orang caci maki jerit-jerit, ngajak berantem, namanya bukan dialog, tinggalin. Wa'arid adil anil jahilin. Sebab kenapa? Rasul Sayyidina Syafi'i beliau bilang, ma jadaltu aliman illa ghalabtuh. Ketika saya berjidal dengan orang alim, saya bisa memberikan argumentasi yang membuat dia tunduk kepada argumentasi saya. Wa ma jadalani jahil illa ghalabani. Tapi kalau saya jidal yang debat yang orang jahil, ya udah dia yang menang. Maunya jerit-jerit, caci maki, main otot, ya udah saya bukan preman, tinggalin aja. Udah lu menang, bukan urusan saya. Nah kita argumentasi dilawan dengan argumentasi, pemikiran dilawan dengan pemikiran. Dan mereka itu ahli, orang-orang yang membedakan, mengkafirkan, lemah pemikiran mereka. Sedikit dari kita belajar udah cukup untuk membuat mereka kewalahan untuk menjawab. Nggak bakalan bisa apa-apa. Sebab aslan orang-orang yang terbawa begitu adalah nggak punya ilmu dan ngambil ilmunya nggak jelas. Tahu ngambil ilmunya dari mana? Dari internet, dari buku-buku kecil. Siapa penulisnya? Kenal kamu? Enggak kenal. Dari kita begitu. Dan bahasanya itu aja. Begitu. Mereka mau teriak bid'ah syirik. Dan sekarang pun juga ketika terjadi masalah di negara mereka, diam, nggak berani teriak bid'ah syirik lagi. Kenapa teriaknya di negeri kita bid'ah syirik? Ngomong ke pemerintahan kamu bid'ah syirik, enggak berani ngomong. Begitu, mereka manut aja sama pemerintahan mereka sana. Begitu, padahal yang dilakukan banyak hal-hal yang bid'ah, mereka diam. Oh, bid'ah cuma ada di sini, nggak ada di sana, Pak. Wah, mudah-mudahan Allah Taala berikan bimbingan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin.